Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Selamat, Anda sudah masuk ke fase magang, fase dimana fase menuju kelulusan. Namun ada proses yang harus dijalani, yaitu proses magang. Buat saya, proses magang tidak hanya sebatas menyelesaikan KKN atau belajar bekerja saja. Tapi buat saya, magang itu adalah proses pematangan dan transformasi diri dari remaja ke dewasa. Oleh karena itu, ada beberapa tips nih yang mungkin bisa berguna buat teman-teman mahasiswi pandemials yang akhirnya mungkin bisa punya pengalaman magang secara fisik setelah beberapa tahun kemarin, itu magangnya online. Baik itu online ataupun bisa datang fisik, itu sama saja, berikan yang terbaik. Yang pertama adalah, saya sambil bikin catatan nih ya teman-teman semua. Yang pertama adalah restart your point of view tentang magang. Jadi kalau dengar cerita-cerita jelek tentang magang, itu kalau bisa di-refresh, karena semuanya itu bisa berubah. Situasi sekarang berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, hilangkan asumsi-asumsi tentang pandangan itu magang tuh seperti apa, terutama stigma atau momok yang menakutkan tentang magang itu sendiri. Jadi ubah sudut pandang menjadi lebih optimis, menjadi lebih positif, dan menjadi lebih konstruktif. Yang tadinya magang dijadikan sebagai satu beban atau mungkin fase yang menyulitkan dirasa untuk diri sendiri, tapi jadikan ini pengalaman yang berharga. Yaitu yang pertama, ubah sudut pandang. Yang kedua adalah jangan telat dalam hal apapun, apalagi masuk kantor ya. Diminta masuk jam 9, anak magang itu jam 8 udah harus masuk. So give you extra mile in discipline, karena satu-satunya cara untuk menunjukkan keseriusan kita, profesionalisme kita sebagai mahasiswa magang, peserta magang adalah disiplin. Mengumpulkan pekerjaan, diminta submit jam 10, jam setengah 10, atau mungkin H-1 sudah mengumpulkan. Jadi disiplin itu no excuse dalam magang. Apalagi Anda adalah membawa nama kampus, ya, membawa nama universitas. Jadi ketika Anda melakukan satu pelanggaran etika, terutama dalam kedisiplinan, itu tidak hanya merusak individu saja, tapi ada nama institusi kampus di belakang Anda. Ya, nah itu nomor 3 adalah learn a lot about the job, work, dan tanya pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Jadi sebelum magang A sampai Z, teman-teman harus kulik tuh websitenya, siapa orang yang bekerja di dalamnya, prestasi dan kategori produknya, semua kuasai, sehingga teman-teman akan dilihat sebagai anak magang yang resourceful tentang tempat magangnya. Di situ teman-teman justru bisa memberikan banyak masukan karena memahami situasi perusahaan itu seperti apa, dan para bos, para mentor ya di tempat magang itu akan dengan senang hati kalau misalkan Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, karena buat saya anak magang dengan pertanyaan cerdas berarti dia tahu apa yang dia sedang lakukan dan dia tahu area mana yang harus diimprove. So make sure you know everything about the company atau tempat yang Anda akan tuju untuk magang. Yang nomor 4 adalah, ini yang paling penting sih teman-teman ya, skill kepemimpinan itu dilihat dari inisiatif. Jadi be proactive and be initiative, apapun itu. Jangan tunggu diminta, jangan tunggu untuk disuruh. Ya, kira-kira kalau yang menurut kalian itu baik, mendingan bertanya, Pak, kira-kira saya boleh nggak melakukan lebih dari ini? Pak, kira-kira apa lagi yang saya harus kerjakan? Pak, boleh nggak saya dikasih tantangan lagi? Yang memang menciptakan peluang untuk teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Ya, jadi jangan pasif gitu ya. Stand up, speak up. Jadi teman-teman akan dilihat sebagai peserta magang yang mungkin punya potensi untuk menjadi karyawan di tempat tersebut. Nah, selanjutnya adalah paling penting, jangan bergaul sama sesama anak magang aja. Luaskan pergaulan. Spread your network, because your network is your net worth. Jadi kesempatan magang adalah kesempatan buat teman-teman perluas jejaring. Jadi juga jangan jangan canggung gitu ya. Cari mentor sebanyak-banyaknya, cari sosok leader yang bisa membimbing Anda secara teknis ataupun psikis begitu, karena dalam magang itu mental juga dilatih. Nah, yang selanjutnya adalah yang nomor 6, ini penting banget teman-teman ya, jangan bablas dalam dalam bersosialisasi. Tetap jaga tutur bahasa ya, utamakan
senyum, tegur semua orang gitu ya. Be humble to anyone, to everyone, sapa semua orang. Be a likable person. Utamakan sopan santun. Apalagi jangan pernah tuh, oh gue kan dari kampus ini yang semua lulusannya tuh keren ya. Gue IPK gue kan 4, gue kan lebih tahu dari si dia, dari ini. Please, itu dibuang. Oke? Arogansi hanya akan bisa menghambat perjalanan karir kamu menjadi peserta magang. Apalagi masa depannya. Please be humble. Rendah hati, restart diri, dan posisikan diri sebagai anak magang yang baik dan ya tentunya bisa memposisikan diri. Yang selanjutnya adalah, ini penting banget ya, mind your personal grooming. Oh Pak, tapi kan don't judge book by its cover. But the faktanya orang akan melihat kalian dari penampilan. Ya minimal rapi, ya wangi, rambutnya ditata, laki-laki atau perempuan. Ya perhatikan apakah bajunya kusut atau mungkin kisut warnanya nabrak, sepatunya kotor. Itu kelihatan sepele, tapi yang sepele itu bisa menjadi faktor penting untuk bagaimana lingkungan menilai nilai kamu. Jadi please do your personal grooming yang pas tentunya, nggak lebay dan nggak berlebihan. Tetap genuine menjadi diri kamu sendiri ya. Jadi penting banget personal grooming. Yang kedelapan, ini penting juga dan diperhatikan nanti sama perusahaan. Gercep dalam berkomunikasi. Kalau memang jam kerja ya, di chat atau di email, kalau bisa jawabnya secepat mungkin, 1 kali 24 jam. Ya, budayakan membalas email dengan tutur bahasa tulis yang baik dan benar. Utamakan balas chat dengan tutur bahasa yang baik dan sopan. Ya, di magang itu hati-hati dengan penggunaan emoticons. Emoticons harus dipadu-padankan dengan ketikan dan tulisan terima kasih. Kalau mau senyum, tambahkan senyum. Terima kasih Pak, mohon izin arahannya, apa yang saya bisa lakukan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Itu jangan sampai lupa. Disitulah martabat kalian dinilai sebagai anak muda yang mampu berkomunikasi atau tidak. Ya, jadi gercep itu penting ya, balas WhatsApp dan lain-lain. Apalagi kalau yang WhatsApp adalah atasan, ya segercep mungkin, apalagi dalam jam kerja. Nah, nomor 9 sedikit lagi, please explore more gitu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya bahwa kalau bisa bos kalian minta apapun yang kalian harus kerjain di kantor, ya, tentunya selama itu dalam tahapan dalam ruang lingkup job desk, just do it gitu. Jangan jadi orang yang hitungan, ih gue kan di kampus nggak belajar itu, kok bos gue malah nyuruh gue itu terus gosip gitu. Please don't do that. Kita nggak tahu skenario Tuhan buat kamu apa. Bisa jadi pengalaman-pengalaman tak terduga yang disuruh sama bos kamu, it will take you to your amazing journey. Gitu. Salah satunya inspirasi saya bikin video ini adalah tadi malam, salah satu mahasiswi saya dulu, 8-7 tahun lalu, WhatsApp saya bahwa, Pak, terima kasih saran yang disampaikan Bapak terkait dengan ini, membawa saya menjadi account director di usia 28. Jadi jangan hitungan ya. Jadi selama itu ada ruang bertumbuh, belajar, berkembang, lakuin. Selama itu bisa membuat kamu bisa lebih tahu banyak hal. Apalagi hari gini ya, Anda tidak cukup saja tuh menjadi spesialis yang generalis, atau menjadi generalis yang menguasai skill-skill tertentu, atau menjadi spesialis. Nomor 10, jangan baperan. Jangan baperan, ini penting ya. Kesel sih memang diomelin, ditegur, apalagi kita nggak bisa milih bos ya teman-teman. Kita nggak bisa, ada yang anak magang punya bos yang baik, yang mengayomi, ada juga yang punya bos yang strict, yang detail, yang banyak mau, yang bener-bener perfeksionis. Tapi sabarlah gitu. Selama itu masih dalam batas wajar, lakuin, dan Anda tetap harus menjaga emosi. Utamakan logika daripada emosi. Terakhir, nomor 11, jangan kebawa politik kantor. Jangan suka kebawa gosip, jangan berkubu-kubu. Jadilah peserta magang yang memang bisa menjadi peneduh, penetral suasana yang tidak enak di kantor. Jadi jangan terjebak dalam politik kantor. So, wish you all the best with your internship journey. Ya, saya doakan semoga momentum magang ini menjadi momentum perubahan Anda menjadi pribadi yang lebih matang, lebih profesional, dan lebih siap lagi menghadapi the real world. Saya cukup, Taufan Akbari, dan berdoa buat kalian sukses dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar dan salam sehat selalu. Terima kasih. Semangat!